Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Idris Irin SPDI, Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Gabus. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Edi Junaidi SPDI, Ketua atau Kepala MI At-Taqwa 07 Gabus. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Adi Wijaya SPDI, dan juga yang kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Jayadi, istri, para putra dan putri mantu. Kita doakan khususnya almarhum diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan ditempatkan oleh Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati keluarga besar dari Ibu Hajjah Ugiati selaku istri almarhum. Para bapak, hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya mohon sedikit waktunya ya para bapak hadirin sekalian, yang seharusnya bapak-bapak udah bisa kembali ke rumah ya, tapi masih menyisakan waktu sedikit Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, almarhum Bapak Haji Jayadi ini adalah, kalau kata orang sekarang mah, besti Pak ya. Besti saya Pak. Karena tahun 2019 beliau haji bersama saya dan sekamar. Ya, saya sekamar ada 4 orang. Salah satunya beliau. Jadi saya kenal betul ya bagaimana sosok almarhum. Makanya dulu ada riwayat begini. Ketika Nabi nanya kepada salah satu sahabat, kalian kenal nggak sama sahabat Fulan ini? Kata sahabat yang lain, kenal ya Rasulullah, kenal. Kata Nabi, pernah enggak jalan bareng sama sahabat kamu ini lebih dari 10 hari? Kata sahabat itu, belum. Berarti kamu belum kenal. Walaupun temennya lengket banget gak Pak ya.
kemana-mana bareng, ke pasar bareng, sholat bareng Pak ya, nonton bareng, ngancong bareng ya. Tapi kalau belum pernah jalan Pak, jalan jauh sampai berhari-hari, lebih dari 10 hari, kata Nabi belum kenal. Karena orang kalau belum tidur bareng Pak ya, bergaul bareng, belum ketahuan tuh jeleknya tuh. Apa baik orang itu, apa bol kuning buntut gasir apa kagak ya, guji apa kagak, tidurnya ngorok apa kagak Pak ya. Nah itu kelihatan. Tapi alhamdulillah Pak, saya diberi kesempatan sama almarhum ini lebih dari 40 hari haji bersama beliau itu tahun 2019. Rupanya itu haji terakhir saya Pak dari KBH At-Taqwa ya, karena setelah itu COVID belum haji lagi. Dan insya Allah tahun ini akan berangkat saya, tapi udah kendaraan dan bendera sendiri, yaitu KBIH Wafiz Al-Amin Center. Tahun ini perdana akan berangkat. Tiap hari saya ngisi manasik di Masjid Al-Fatah Nurus Salam ya Guru ya. Para bapak hadirin sekalian, almarhum ini Pak memang luar biasa Pak. Ya, yang pertama luar biasa beliau apa Pak? Ini enak nih kayak almarhum Pak, mati udah sempurna rukun Islamnya. Ya, kita tuh pengen begitu tuh. Kalau mati kita udah apa? Udah pergi haji. Kalau bisa Pak, kita berdoa sama Allah, ya Allah jangan matiin saya sebelum saya haji gitu. Karena Nabi matinya setelah apa? Haji. Nabi kan haji sekali Pak, tahun 10 Hijriah. Pulang haji 3 bulan Nabi mati. Nah itu enak tuh begitu Pak, udah sempurna kita punya rukun Islam. Nah almarhum Bapak Haji Jayadi walaupun tidak 3 bulan Pak ya, berarti berapa ya? 6 tahun Pak. Yang paling penting adalah bagaimana kita mati pulang menghadap Allah, rukun Islam kita udah sempurna. Selesai tugas kita tuh Pak ya. Makanya kita berdoa, terus berdoa Pak, ya Allah pokoknya matiin saya ya Allah kalau saya sudah haji, salah saya sudah sempurna. Kalau ternyata kita tiap hari berdoa begitu Pak, berdoa terus begitu ya, tapi tetap Allah matikan kita sebelum haji umpamanya ya, nanti bisa jadi Pak doa kita Allah kabul setelah kita berada di alam kubur, yang disebut dengan apa? Badal haji. Mungkin ada anak kita pada sukses ya, cucu kita pada sukses, terus ingat, oh iya ini orang tua saya dulu waktu hidup belum haji, pengen banget pergi haji, apa mati belum haji, anak sukses tuh hajiin. Itu doa kita dikabul saat kita berada di alam kubur. Maka nggak apa-apa Pak, terus saja berdoa minta haji seperti almarhum Pak. Enak dah tuh Pak, kalau kata orang Jumalang mak jon-jon ya, udah tenang, mati sudah sempurna rukun Islamnya. Kalau udah pergi haji Pak, tinggal pelihara dah tuh. Ya, karena tuan haji Pak ya, pelihara dah amal-amal soleh, amal-amal baik, jangan sampai dinodai. Makanya jangan takut Pak, walaupun kita banyak dosa, berlumuran dosa Pak, jangan takut untuk pergi haji. Kadang-kadang ada orang Pak, masih muda, duit ada, karena sering berbuat dosa, dia takut haji. Karena kalau dia pergi haji, takut pulangnya jadi bener begitu. Ntar aku jadi takut, malu. Pak Haji nonton paling depan, nonton dangdut, mah begitu ya. Pak Haji main gaplek, malu dia. Jangan takut begitu Pak. Kenapa? Karena belum tentu umur kita sampai besok. Nah kalau ternyata umur kita tahun depan udah dipanggil oleh Allah,
nggak ada lagi kesempatan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Ya, alhamdulillah Pak ya. Selama hajian Pak, ini almarhum Pak selama hajian karena sekamar Pak ya. Satu, orangnya jarang banyak ngerumpi. Dia mah diem bae diem. Ya. Orang kan kalau nggak jarang ngerumpi Pak, dosanya berkurang. Kurang tapi doyan sama kepo. Ya, kadang-kadang orang kepoan. Yang kongko mas siapa? Dia denger dikit nimbrung bae tuh kupingnya. Lu ngomongin apa? Ngomongin siapa? Paling demen dah ya. Apalagi ngomongin orang yang dia nggak suka. Ya, udah denger udah pendemen tuh ya. Nah, almarhum meninggal apa dia Pak? Walau mau sekamar nih kita pada guntang apa dia mah di sendirinya aja. Yang nggak mau kepo-kepo, nggak emang bukan urusannya ya, nggak kepo. Nah, enak tuh orang begitu Pak. Arti urusan orang biarin urusan orang. Ini kadang kita repot sama urusan orang, urusan sendirinya dah masih apa? Masih berantakan. Ini almarhum Pak tuh. Yang kedua Pak, almarhum itu kalau di kamar temennya ya Quran. Dia baca Quran, sedangkan kita sekamar Pak ya, tahu Pak ya. Baca Quran karena dia orang yang nggak doyan kongko. Baca Quran, Quran capek dia tidur pegang tasbih. Wah, masya Allah dah tuh. Ya, boleh nih Pak yang kayak gini dicontoh tuh. Berarti Pak, almarhum ini memang nyiapin diri banget untuk pergi haji. Mungkin Pak, mungkin ya. Kalau orang sekarang mah pergi haji banyakan selfie-nya sama baca zikirnya. Sering Bapak lihat di media sosial ya. Ya, tawaf aja Pak pada apa? Selfie. Makanya saya kalau manasik saya bilang awas, besok kalau pada tawaf dia main HP, dia selfie, awas. Jauh-jauh dari gabus pergi haji nyampe ke Mekah main apa? Selfie. Nah, almarhum enggak tuh Pak. Nah, alhamdulillah tuh Pak ya. Walaupun bisa HP bisa. Tapi memang HP itu bukan menjadi apa? Tempat dia mengumbar-ngumbar apa? Kegiatan dia. Nah, kemudian juga Pak, almarhum itu kalau di kamar rajin Pak. Emang orang yang bersih-bersih kali ya. Pokoknya ngiat barang-barang apa, rapiin, kamar mandi disikatin begitu Pak. Ada piring kotor dicuci begitu. Mungkin di rumah begitu kali ya. Orangnya suka apa? Kagak betah kalau ngiat sesuatu apa tuh? Berantakan Pak. Ya, masya Allah. Yang paling saya heran Pak, pertama kali sekamar, masuk kamar ya. Ini Ustadz Irul nih, kan orang murid saya deket Pak ya Ustadz Irul ya. Asal ya saya ceritain, nangis Mak. Asal di video call, nangis gitu ya. Kata saya ngapa sih Ki? Waktu itu apa-apa nangis, apa nggak taunya emang karakternya begitu Pak. Sedihan, orang sedihan gitu ya. Kalau bahasa kita emang melankolis gitu Pak. Jadi perasaan yang dikedepankan. Iya, kalau habis nerima telepon dari anaknya nangis dia. Nggak bisa berkata-kata. Tapi alhamdulillah Pak, luar biasa. Ya, sepanjang perjalanan sama saya luar biasa. Almarhum ini kudu banyak kita tiru nih, terutama yang besok nih yang mau berangkat haji nih ya, ini ya. Ya mau berangkat haji, nah boleh nih dari rumah itu Quran dibawa, udah temennya Quran aja. Ya Quran, kalau perlu berapa kali hatam kita di sono selama berada di tanah suci. Dan saya yakin Pak, almarhum juga di rumah pasti seperti itu. Ya namanya udah sepuh, udah tua Pak ya, mau ngapain lagi? Pasti temennya Al-Quran, kalau nggak Al-Quran pasti temennya apa? Tasbih. Dia baca istighfar, dia baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Pokoknya zikir-zikir dia pasti dia baca. Dan tadi saya tanya sama Ustadz Irul, apa sih beliau kebiasaan di rumah? Salah satunya Pak, beliau ini rajin sholat subuh berjamaah. Itu aja Pak, itu tuh kalau jadi amalan rutin kita Pak ya. Amalan rutin, itu udah dahsyat Pak. Yang pertama, sholat subuh Pak, kalau dikasih ranking Pak, sholat 5 waktu dikasih ranking, sholat subuh tuh ranking 1. Ya kalau dikasih ranking, sholat subuh ranking 1. Banyak orang yang apa tuh Pak, subuhnya berantakan, banyak. Makanya al-maghfurlah pakai jurnal itu Pak di ujung harapan, nggak tahu kalau digabus mana ya. Sebelum sholat subuh, setelah azan berkumandang, sebelum qomat yang dibaca apa?
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Di sini begitu nggak Pak? Nah, sama. Alhamdulillah tuh Pak ya. Kita kan satu guru Pak ya. Guru Kenur Ali. Kenapa Pak Al-Maghfurlah Kenur Ali itu baca itu Pak? Jadi apa tuh? Ya Hayyu ya Qayyum itu Pak 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Itu jangan dikurangin tuh Pak. Ya, ini kadang-kadang pengen buru-buru, Bilal bacanya dikurangin itu ya. Jadi 40 kali ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 10 kali. Kenapa Pak? Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam Pak. Nabi Yunus Pak, ketika dicaplok ikan masuk ke dalam perut ikan, Nabi Yunus itu mendapatkan 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam, gelapnya lautan. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan, yang dibaca itu tuh doa tadi tuh. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai akhirnya Pak, perut ikan tuh panas. Seperti kita makan apa tuh? Cabai. Makan apa panas, glebok ama ikan diapain tuh? Dikeluarin. Gambarannya apa Pak? Kalau ada hidup kita Pak, hidup kita nih lebih gelap dari perut ikan Pak. Nyari rezeki gelap, sono susah, kemari susah, kesono susah, gelap pokoknya Pak. Nyari kerjaan susah, rumah tangganya juga gelap, susah. Kemudian juga anak-anaknya susah banget diatur Pak ya. Tuh wiridnya tuh. Subuhnya jangan ditinggal. Kalau pengen hidupnya apa tuh? Keluar dari segala masalah-masalah yang melilit dia. Kita dililit hutang Pak ya. Kita dililit oleh cobaan hidup yang begitu berat. Udah datang aja ke masjid. Datang ke masjid, langkain kaki kanan, masuk ke masjid, baca doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukain buat saya pintu rahmatmu. Baca itu ya Hayyu ya Qayyum, baca la ilaha illa anta, setiap hari didawamkan Pak. Nanti apa masalah kita yang paling berat, Allah keluarkan tuh. Seperti Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Makanya almarhum Pak hidupnya jonjon banget ya Mak. Tenang banget, kagak gerasak kerusuk Pak ya. Karena memang wiridnya udah Pak, udah jelas sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Yang kedua Pak, sholat berjamaah itu Pak, apalagi subuh Pak ya, itu paling berat itu Pak. Makanya kata qaid usul fiqh apa? Al-ujur ala qadril masyaqqah. Orang beribadah itu semakin berat Pak ibadah yang kita lakukan, maka semakin besar pahalanya. Maka sholat yang paling berat dan sholat yang paling berat berjamaahnya ya subuh. Maka kalau kita mampu melawan itu Pak, maka pahalanya apa tuh? Besar. Jadi almarhum pulang udah bawa pahala apa tuh? Besar. Bahkan kata Ustaz Irul, lagi sakit aja, lagi sakit, pengen minta dianterin biar bisa sholat berjamaah ke masjid. Karena tidak mau meninggalkan pahala yang apa? Besar. Kalau ada riwayat cerita tentang siapa tuh Pak? Sya'ban. Ada namanya Sya'ban. Dulu zaman Nabi ada sahabat namanya Sya'ban. Ini Sya'ban Pak, kalau sholat di masjid dia punya lapak sendiri. Pernah punya lapak Pak? Tempat sendiri. Ya, di pojokan sop paling depan. Tapi depan tapi di pojok. Pokoknya tuh sejadahnya kagak diangkat-angkat. Nggak ada orang yang berani menduduki tempat sholatnya si Sya'ban. Satu ketika Pak, sholat subuh Sya'ban nggak ada. Itu sejadahnya masih kosong baik. Kata Nabi, tunggu. Jangan kita sholat subuh dulu. Mungkin Sya'ban sedang perjalanan. Ya. Nabi udah tunggu Pak. Sampai udah mau habis itu waktu subuh. Ternyata Sya'ban belum juga apa? Datang. Maka akhirnya Nabi sholat. Setelah Nabi sholat, Nabi bangun. Tanya sama semua jamaah. Wahai para jamaah,
ada yang tahu nggak kenapa Sya'ban enggak sholat subuh? Satu pun jamaah nggak ada yang jawab. Nggak tahu kabarnya. Memang zaman sekarang, punya statusnya ketahuan Pak ya. Ditelepon, lagi ngomong nggak ada. Telepon kagak ada, apa nggak ada ya kemana? Nggak ada yang tahu, diem. Akhirnya Nabi nanya lagi, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Sahabat nunjuk, saya Rasulullah. Kata Nabi, anterin saya. Jalan tuh Pak, Nabi dari masjid menuju ke rumah apa? Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban Puk, sampai waktu duha. Sekitar jam 8 dah. Jadi Bapak kalau dari Gabus nih, dari sini nih, jalan dari subuh sampai jam 8 tuh kira nyampe di Jumalang kagak tuh? Lebih tuh Pak. Udah siang ya. Dari sini ke Sumarekon dah. Artinya apa Pak? Rumahnya di Sumarekon, sholat subuhnya ke Gabus itu Pak ada. Mau tuh orang. Lainnya rumahnya nempel sama masjid. Nggak ada yang sholat subuh Pak ya. Luar biasa tuh Sya'ban. Akhirnya ketemu tuh Pak, rumah Sya'ban. Nabi bang ngetuk-ketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyaut dari dalam. Ternyata istrinya yang nyaut. Ketika nyampe di rumah itu, kata Nabi, saya ini nyari kabar Sya'ban. Kenapa Sya'ban tadi subuh nggak sholat? Kata istrinya, Sya'ban semalam sudah dijemput oleh Israel. Tapi ada hal yang perlu saya tanya ini Rasulullah, kata istrinya. Kata Nabi, apa itu? Yang pertama, Sya'ban itu selalu ketika dicabut nyawanya Pak, berteriak, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih jauh? Gitu Pak. Apa itu ya Rasulullah? Kata istrinya begitu. Ternyata Pak, ketika Sya'ban tiap hari itu Pak, sholatnya dari rumah ke Masjid Nabawi jauh Pak. Ketika dia sakaratil maut Pak, itu udah dikasih videonya tuh, gambarnya oleh malaikat. Nih Sya'ban tempatmu surga. Tempatnya enak. Berkat kamu jalan dari rumah ke masjid, ini pahalanya. Makanya dia ketika melihat itu, dia nyesal. Kenapa ya Allah saya nggak dikasih yang lebih jauh lagi? Kenapa saya nggak dikasih yang lebih jauh lagi? Nah, makanya Bapak kalau yang rumahnya dekat, muter sono. Tuh, ya baik ke sono, ke Alfa, baik lagi sini. Nah, gitu Pak ya. Biar apa Pak? Kenapa Pak? Karena satu langkah ketika dia keluar dari rumah menuju masjid, itu satu, diampuni satu dosa kita. Satu langkah mengangkat satu derajat buat orang itu. Ya, nah itu Masya Allah ya Pak. Jadi almarhum Bapak Haji Jayadi ini udah tenang dia. Karena ketika sakaratul maut beliau sudah dipaparin. Nih Haji Jayadi ini tempatmu di sini. Ini tempatmu surga. Jadi orang yang selalu sholat berjamaah tempatnya apa tuh Pak? Surga. Bahkan ada riwayat begini Pak, ada riwayat nih Pak. Kalau orang yang punya amal sholatnya banyak Pak, bagus Pak ya, beriman, amal soleh bagus. Ada satu riwayat begini Pak, ketika jenazah kita Pak ditaruh di liang lahat, ini semua akan mati kan? Mati nggak ini? Mati. Yang tua mati nggak? Paling tua mana paling tua? Kong ya kong. Ketika jenazah kita Pak masuk ke liang lahat Pak, kemudian yang nguburin pulang nggak? Pulang. Ketika yang nguburin Pak, yang ngiringin pulang, langkah kakinya jalan meninggali kuburan, dia tuh denger Pak, dia tahu. Ya Allah satu-satu tuh langkah pulang, dia tahu tuh Pak. Ketika semuanya udah pulang Pak, datang malaikat Pak. Ya, kalau dia orang beriman Pak, terus umpanya malaikat yang masuk mau menyiksa orang itu Pak, yang pertama kali disiksa bagian mana Pak? Nih pala. Pala nih. Kalau mau disiksa duluan. Ketika kepalanya mau disiksa karena ini orang baik Pak. Pala ini Pak yang nungguin adalah sholat. Jadi kalau dia sering sholat, pala nemplok nih sholat di pala kita. Ketika mau disiksa kata sholat, jangan kau sentuh kepala orang ini. Karena orang ini rajin sholat. Tuh, ya Pak ya. Besok bayangin itu aja Pak, kalau kita ninggalin sholat. Uset, di pala gue sok jadi caplok di kuburan ini ya. Jadi sholat itu Pak udah nongkrong di kepala kita.
Kalau kepala kita mau disiksa, kata salat, jangan kau sentuh. Nggak ada ruang untuk masuk menyiksa kepala orang ini. Karena orang ini rajin sholat. Pindah tuh Pak ke sebelah kanan. Tadi pala udah nggak bisa tuh, udah dilindungi. Pindah ke sebelah kanan. Bagian kanan nih Pak mau disiksa dan dia dijaga oleh apa? Puasa. Jadi orang yang sering puasa Pak, baik Ramadan, baik Senin Kemis, sunnah-sunnah yang lain Pak, puasa itu udah melindungi sebelah kanan kita. Kata puasa, jangan kau sentuh dia, karena ini orang sering berpuasa. Ada yang sampai hari ini puasa Ramadannya utang belum dibayar. Nah apa ya? Buru-buru dah tuh. Takut ntar sebelah kanan kita apa tuh? Disiksa, ya kan? Palanya selamat, kanan sending sebelah apa ya? Ternyata kanannya Pak selamat karena sering berpuasa. Pindah kemana Pak? Kiri. Ketika dia mau menyiksa bagian sebelah kiri ini Pak udah dilindungi oleh orang-orang yang rajin membayar zakat. Ya. Maka zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, zakat fitrah kagak nguarin, zakat mal kagak nguarin. Pak ya, itu namanya bol kuning butut apa? Gasir Pak ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, nah siap-siap dah bagian kirinya apa tuh? Disiksa. Nggak ada yang melindungi Pak. Pindah kemana yang belum Pak? Kaki. Pak ya. Datang dia ke kaki. Nah kakinya ini Pak, karena dia melakukan fi'lul khairat atau a'malul khairat, sering melakukan amal-amal baik. Silaturahminya bagus, sedekahnya bagus Pak. Bapak ini segini sekarang silaturahmi bukan nih? Silaturahmi yang nganterin siapa Pak? Nganterin kemana siapa? Kaki. Ya. Jadi orang yang rajin silaturahmi, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin melakukan amal-amal soleh, tuh nggak akan bisa menyentuh siksa kubur buat orang yang melakukan itu. Makanya kalau ada orang Pak ya, sama saudara kagak akur, sama saudara marah, tuh siap-siap bagian kakinya tuh. Karena kagak mau ngelangkah ke rumah saudara. Ya Pak ya, lebaran bertahun-tahun kagak pernah datang. Gua gedek temen-temennya, gua benci sampai sekarang juga gua. Bahkan dia bilang sampai mati gua nggak maafin dia tuh. Begitu Pak ya. Siap-siap tuh kakinya. Siap-siap tuh kakinya. Diapain Pak? Plengkor Pak ya, digedigin dia. Karena yang nyanterin kita silaturahmi ya pakai kaki kita. Ya. Makanya kalau sekarang masih hidup terus putus sama saudara, buru-buru sebelum Israel datang disambung. Ya, besok kalau udah di kuburan baru ngerasain. Gara-gara putus sama saudara nih, kaki gua habis dikemplangin mulu sama malaikat Pak ya. Maka bismillah tuh Pak, jangan Pak. Jangan dibawa dendam sakit hati sampai ke kuburan. Yang ngerasain kita juga Pak sendiri. Kalau di kuburan jejeritan, mau nangis gejer kayak apa Pak? Yang lewat mah lewat baik, kagak kedenger dia Pak kita lagi gedigin. Nah, itu jangan sampai. Baik, kalau kita pengen kaki kita apa tuh? Selamat. Maka suruh sambung silaturahmi. Makanya kata Nabi Pak, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak akan masuk surga orang yang mutusin silatur. Enggak akan Pak, enggak akan. Walaupun udah pergi haji, udah pergi umroh, jariahnya rajin, sholat jamaahnya rajin, tapi sama saudara putus Pak, putus, marah bertahun-tahun, enggak akan masuk surga, enggak akan. Ngapain tuh puasa rajin-rajin? Ngapain sholat rajin-rajin? Ternyata sama saudara apa? Nggak akur. Nauzubillah. Inilah hikmahnya mati. Ya, sekarang kita lagi betantang-tenteng, hidup enak. Besok kalau mati, kata saudara yang benci, bagus dia mati, alhamdulillah tuh ya. Begitu Pak ya. Maka kalau kita benci nih Pak, benci, umpamanya saya benci atau zolim sama guru Idris. Umpamanya Pak ya, saya punya amal soleh Pak, pahalanya pindah ke sini. Emang mau begitu? Bapak sholat, Bapak puasa, Bapak sedekah, Bapak tak ngaji begini, hadir, tahlil. Pahalanya Pak pindah ke orang yang kita sakiti. Pahala kita habis Pak, udah habis, udah pindah ke sini. Ya, dosanya ini nih pindah kemari. Mau tuh begitu? Ya.
Jangan Pak. Itulah yang disebut Nabi apa? Muflis, orang bangkrut. Ya, ini alhamdulillah nih tahlil nih. Ntar pulang tahlil kalau merasa sama saudara masih marah, datengin. Maafin gue ya, gue takut besok gue dijemput Israel, gue takut. Gitu Pak ya. Maafin gue. Kalau dia nggak maafin Pak, tuh begitu dari kasusnya. Terserah lu dah, maafin gue kayak kagak. Nanti Bapak punya dosa, pindah ke dia. Dia punya kebaikan, pindah ke kita. Makanya kata Al-Quran Pak, yang mahal itu memaafkan, bukan apa? Minta maaf, bukan. Yang mahal itu memaafkan. Makanya kata Allah, wal afina anin nas. Orang yang memaafkan itu orang yang akan disiapkan uiddat lil muttaqin. Surga Pak, udah disiapin. Makanya kalau kita disakiti orang, tugas kita maaf tuh Pak, maafin dah. Kalau kita disakitin orang tuh, karena yang berat itu maafin. Kalau minta maaf masih mendingan Pak minta maaf. Maafin gue ya, gampang lu minta maaf doang, lu gampang mulut lu ya. Tapi tahu nggak lo kalau hati gue sakit sama lo? Nah begitu dia. Yang susah itu Pak memaafkan. Makanya kalau kita pernah nyaketin orang, segera Pak maafin. Gue maafin lu, gue maafin. Pokoknya gue maafin lu dah. Jangan maafnya di mana tuh? Mulut doang. Nih di hati yang paling penting. Mulutnya mah ya gue maafin, tetep baik, hati emang gremet dah Pak ya. Gedeg bertahun-tahun Pak ya. Jangan. Takut besok pagi Israel udah apa? Jemput kita. Ya Pak ya. Nah mudah-mudahan Pak ya. Sebetulnya Pak almarhum ini kelebihannya banyak banget Pak. Luar biasa banyaknya. Nanti kalau ada waktu lagi kapan-kapan. Tadi kata Ustadz Irul nanti guru 40 hari. Lah saya masih di Mekah itu Pak. Ya belum pulang 40 hari ya. Karena berangkat saya insya Allah di bulan Mei besok tanggal 5. Di kloter 9. Kloter awal Pak. Saya sudah berangkat. Nah mudah-mudahan tahun depan Pak ya 2026 kalau ada jamaah yang udah dapat porsi pengen gabung KB-nya ke saya silakan. Hubungin Ustadz Irul juga bisa karena saya sering kongko sama beliau nih kalau di sekolahan. Karena beliau kan kurikulum. Jadi ada apa-apa saya izinnya sama beliau. Walaupun beliau murid saya Pak ya. Tapi prosedurnya begitu ya. Nggak apa-apa nanti tahun 2026 kalau mau berangkat bareng sama saya silakan. Ada umrohnya juga ada. Insya Allah di bulan Juli udah kita mulai berangkat Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk almarhum Bapak Haji Jayadi. Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah taruh almarhum kuburnya taman-taman surga. Istrinya Allah berikan kesehatan. Anak mantunya semua Allah berikan keberkahan Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf Pak kalau ada yang kurang pas ya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.